Hai hai hai, selamat pagi anak-anak kelas 3. Kita kembali bertemu lagi pada hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sudah siap untuk belajar? Kelas 3D mana? Ayo, kelas 3E sudah siap? Mari kita sama-sama memulai pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi hari ini kami kembali lagi belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan memimpin kami semua sehingga anak kelas 3 dapat belajar dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, siapkan buku cetak kalian dan jangan lupa menyiapkan juga alat tulis kalian masing-masing ya. Di minggu sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar tentang apa itu iklim, bagaimana proses terjadinya, dan apa pengaruhnya bagi kehidupan makhluk hidup. Kemudian ada juga contoh dalam Alkitab tentang pengaruh iklim dalam kehidupan manusia. Di mana dalam setiap proses pergantian musim ataupun iklim yang terjadi dalam kehidupan ini menunjukkan bahwa Allah hadir di dalamnya. Sehingga kita perlu bersyukur atas iklim yang terjadi. Buka kembali buku cetak kamu halaman 81. Halaman 81. Lihat di kotak kuning, kita akan sama-sama belajar pada hari ini nomor 2 dan nomor 4. Menjelaskan bukti pemeliharaan Allah terhadap manusia melalui iklim dan menunjukkan sikap peduli terhadap perubahan-perubahan iklim yang terjadi. Silakan kalian menggaris bawah tulisan nomor 2 dan nomor 4. Selanjutnya, buka buku kamu halaman 83. Tulis hari dan tanggal. Senin 24 Agustus 2020. Kita akan sama-sama melihat bukti pemeliharaan Allah melalui manfaat musim bagi kehidupan. Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Manfaat iklim dalam bidang pertanian antara lain untuk menentukan waktu yang tepat untuk bercocok tanam dan untuk menentukan jenis tanaman yang sesuai untuk ditanam. Sebab jenis tanaman yang sesuai untuk ditanam di daerah beriklim tropis tentu berbeda dengan jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di daerah beriklim dingin. Di Indonesia, di daerah-daerah yang curah hujannya sedikit, jagung dan padi ditanam pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau diganti dengan menanam tanaman palawija. Yang kedua, bidang perikanan. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan memanfaatkan pengetahuan akan pola angin dan pola musim untuk mencari ikan di laut. Dengan pola angin, mereka tahu kapan harus berangkat untuk mencari ikan. Sedangkan dengan pola musim, mereka tahu kapan ikan-ikan berkumpul sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Yang ketiga, bidang komunikasi. Faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula pada bidang komunikasi, seperti arus angin dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar daerah dengan menggunakan telepon. Tapi, cuaca yang buruk juga dapat menyebabkan terganggunya komunikasi karena dapat mengganggu pantulan gelombang radio. Yang keempat, bidang industri. Dalam bidang industri atau usaha rumahan, orang-orang yang menjadi pengusaha dapat memanfaatkan keadaan cuaca untuk mengembangkan usahanya dalam membuat hal-hal yang dapat digunakan bagi masyarakat. Misalnya pada musim panas, masyarakat butuh pendingin untuk menyegarkan tubuh. Nah, di masa-masa seperti ini, orang-orang biasanya mendapatkan ide yang cemerlang untuk membuat kipas kecil yang dapat dibawa kemana-mana atau membuat es krim dan dijual untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas setiap peristiwa alam yang terjadi. Jika kita mendengar suara guruh atau petir, kita tidak perlu takut. Namun sebaliknya, kita harus bertindak bijaksana agar terhindar dari sengatan petir. Saat hujan, kamu mungkin menjadi tidak nyaman untuk bepergian. Namun, ingatlah bahwa hujan bermanfaat bagi semua makhluk hidup, termasuk dirimu.
Oleh karena itu, kita tidak boleh mengeluh ketika hujan turun. Kita sendiri di Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di musim hujan ini membuat cuaca menjadi lebih sejuk. Air hujan dapat menjadi salah satu sumber air bagi manusia. Namun pada musim hujan juga, kita tidak bisa bermain keluar. Nelayan akan kesulitan mencari ikan. Jika terjadi hujan terus-menerus dapat menyebabkan banjir, dan kita akan lebih mudah terkena flu. Sedangkan pada musim kemarau, pakaian yang dijemur akan menjadi lebih cepat kering dan nelayan juga akan lebih dengan mudah mencari ikan. Bunga-bunga bermekaran dan kalian semua bisa bermain di luar ruangan. Sinar matahari yang baik untuk pertumbuhan tulang. Namun, sungai-sungai akan menjadi kering ketika musim kemarau. Simpanan air di tanah lama-kelamaan akan habis. Nah, anak-anak, melalui penjelasan tadi kita dapat melihat pemeliharaan Tuhan melalui iklim yang ada di Indonesia. Setiap musim yang berubah bermanfaat bagi kehidupan. Kedua musim ini saling melengkapi. Keduanya berguna bagi makhluk hidup. Jadi, kita tidak boleh mengeluh baik saat hujan maupun saat panas. Tetapi kita semua harus bersyukur atas iklim yang terjadi di Indonesia. Nah, anak-anak, dalam Alkitab dikatakan bahwa selalu ada pergantian musim selama ada kehidupan. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi, lewat musim yang terjadi menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita selama bumi ini masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, masih akan ada musim dingin dan panas, tetap ada musim kemarau dan musim hujan, maupun siang dan malam. Oke, anak kelas 3D dan 3E, silakan kalian membaca cerita pada halaman 84, lalu pada halaman 85, kalian menuliskan musim apa saja yang ada dalam cerita tersebut dan tuliskan manfaatnya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan doa yang ada pada halaman 86. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk iklim di Indonesia. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut bila terjadi perubahan iklim. Dengan iklim yang berubah, kami lebih mengenal kasih Tuhan. Amin. Anak-anak kelas 3, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.